Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walhamdulillahi alamin. Mangga kula sareng-sareng panjataken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore ini kita masih bisa bertatap muka, berwajah, sehingga mudah-mudahan dalam rangka ikhtiar kanggo memperbaiki iman takwa kita kabeh, memperbaiki kualitas ilmu kita kabeh, bareng-bareng belajar takarrub karo Gusti Allah. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya, sahabatnya, dan moga-moga sampai pada kita semua selaku umatnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda Suka Slamet, para bapak, para ibu, para santri, kang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmun tis'ah, sing aran hukum iku ana sanga. Al wajibu pertama wajib, al mandubu mandub atau napi sunnah, wal mubahu lan mubah, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh, was sahih lan sah, wal batilu lan batal, war ruhsahu lan ruhsah, wal iziyamatu lan zimah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang hukum dalam fikih, hukum dalam Islam, hukum dalam penerapan khilafiyah atau praktek hidup kita sehari-hari. Sing pertama, fal wajibu, sing aran wajib iku perintah sing dipaih lamun dikerjakaken oleh pahala, lamun dikerjakaken oleh dosa. Sing pertama wajib. Hitung-hitung ingetaken, hitung-hitung bari bahas selanjutnya. Jadi setiap hukum-hukum sing sifat wajib, sing muni amar atau perintah atau apapun yang berkaitan dengan yang bersifat hukumnya wajib, maka tidak bisa ditinggalkan. Contohnya sembahyang 5 waktu, terus puasa ning bulan Ramadan, terus apa maning, zakat, terus apa maning, belajar itu sama wajib. Wajib berarti bisa ditinggalkan. Jadi apapun itu yang bersifat hukumnya wajib, maka kudu dilakoni sempat beli sempat, kiyang beli kiyang, sifatnya memaksa. Contoh sembahyang misalnya.
Ya senajan repot sing kaya ngapa, bikyang sing kaya ngapa, maka karena sifatnya wajib tidak bisa ditawar-menawar, ya maka hukumnya harus dikerjakan. Nah, kalau tidak dikerjakan maka Allah pun memberi kalaupun tidak bisa mengerjakan ideal, Allah tetap memberikan dispensasi, maka sembahyang oli bari dodok, oli bari ngedeng, oli bari hanya sekedar menggerakkan anggota tubuh, tetapi pada dasarnya hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan. Al-mandubu ma yashabu 'alal fi'li wal a'yan qibala qatihal masajid. Nomor loro, mandub atau sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang diberikan pahala lamun dikerjani dan tidak berdosa kalaupun tidak dikerjakan. Contoh sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid gak bakal dau teka entas wudu arep sembayang kah? Arane sembayang tahiyatul masjid, hormati masjid. Terus sembayang rawatib. Kalau dikerjakan sunnah sifatnya. Sunnah akan diberikan pahala, tetapi ketika tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Nomor telu, al-haram ma yashabu ala tarkihi wa ya'aqibu ala fi'lihi qalabu wa fa'lil mafasad. Haram sesuatu sing diberi pahala lamun ditinggalaken larangane. Haramku lamun kudu ditinggalaken ya ditinggalaken. Lan oli siksa lamun dilakoni, dikerjakan oleh pahala, lamun kita ngadui atau ninggalakan oleh pahala, lamun dilanggar oleh siksa atau oleh dosa. Contohnya apa aja? Minum-minuman keras itu wajib ditinggalkan, tetapi ketika tidak ditinggalkan hukumnya dosa. Nah, al-makruh nomor selanjutnya makruh. Singaran makruh lamun diberi pahala manakala kita ninggalaken, tetapi lamun dilakoni gak ora oleh dosa. Contoh mendahulukan yang kiri. Itu lamun nganggo tangan tengen, sunai nganggo tangan tengen, tetapi ketika kita melakukan dengan tangan kiri, lebih baik mah jangan kita lakukan dengan tangan kiri. Makan. Tetapi ketika pun kita mengerjakan itu, maka tidak dosa. Intinya ngelakoni sesuatu sing lamun lebih baik ditinggalkan, lamun ditinggalkan kah malah oleh pahala. Contoh mungkin apa ya? Makruh pada bekoro apa subhat ya. Subhatku lamunan anukah diwes. Kita misalnya dengan sangat terpaksa lewat ning tempat maksiat. Lamun ana dalan bentang mah ya maka lebih baik oleh pahala tempatnya bentang sejene. Makruh, tetapi lamun terpaksa lewat kah ya tidak dosa karena memang terpaksa. Ya liwat. Tapi lamun misalnya kak layab je, anak bicawadun notot. Lamun selewatan ya orang masalah.
Tetapi lamun bisa yang ngindar dulu. Tempat misalnya tempat keramaian, dengan sangat tidak disengaja kita tekanin keramaian, ternyata tekang kono misalnya akeh bocah wadon sing nganggo pakaiannya sing kurang sopan, lamunan kita bisa mah ya aja ning tempat pun. Tapi lamunan kita bisa ninggalaken ataupun penting banget mampemono lakadalan maning, ya itu tidak dikenai dosa. Itu sifatnya makruh. Selanjutnya mubah, ma la yashabu 'alal fi'li wal i'fafu 'alal tarkih kana fil nahar. Sing aran mubah dikerjani oleh ora dikerjani kah beli papa. Contoh turu awah. Bolehkah kita misalnya tidur siang? Boleh dan tidak haram. Nah, terus kemudian apakah kita boleh makan karena itu merupakan kebutuhan? Ya boleh. Kita mau jeblar mangan, ya mangga. Kita mau misalnya kabarapan turu awan, ya mangga karena sifatnya mubah dikerjani ya laka pahalane beli dikerjani ya di dosa pun disebut karo mubah. Nah, hukum selanjutnya soheh. Soheh itu sah. Sah manakala sudah meliputi rukun dan syarat. Ini mengenal hukum-hukum dalam fikih. Sah manakala kita ngelakoni rukun syaratnya. Rukun sembayang misalnya. Sholat itu wajib dikerjakan. Sah atau tidak itu tergantung rukunnya atau syaratnya. Contoh syarat sembayang salah sijine wudu, bersih dari najis cilik. Nah, ketika hukum salah sijine mau kurang, maka sembayangnya beli sah. Wudu misalnya. Wudu salah siji rukunnya adalah wudu nganggo banyu. Manakala tidak menemukan air, maka hukum wudunya batal. Boleh diganti dengan tayamum. Nah, sah yang terkait dengan rukun karo syarat. Syaratnya apa wong sembayang salah sijine? Yaiku wong kang beragama Islam. Jadi bakal beli beragama Islam mah ya beli sah sembayang aja karena tidak kena hukum mau. Nah, bedane rukun karo syarat ku apa aja? Baka syarat mah sadurunge nglakoni sembayang, baka rukun mah apa-apa sing dilakoni manakala kita sembayang. Sahe sembayang manakala kita syaratnya wis komplit. Apa-apa syaratnya ya mau wis sering disampaikan ning bab-bab sedurunge. Syaratnya wis komplit, salah sijine kudu duwe wudu atau bersih dari hadas kecil. Terus suci tempatnya. Nah, al-batil ma la yajtimu fil ruknin wa syartin. Batal. Hukum batalku manakala ora cukup rukun karo syarate. Maukah lamun kita nglakoni sembayang syaratnya kudu terpenuhi, rukunnya kudu terpenuhi. Kalau salah satunya rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya batal. Sama, puasa pun sama. Rukun dan syaratnya harus terpenuhi dulu. Manakala rukun dan syarat puasanya tidak terpenuhi, maka dihukumi batal. Selanjutnya al-arkan, rukun. Rukun
adalah sesuatu yang menentukan sahnya amal. Misalnya membasuh rai ketika wudhu, kun rukun mancingnya, dudu syarat. Terus membasuh tangan ketika wudhu atau takbiratul ihram ketika sembayang, itu disebut karo rukun. Pokoknya mah diinget-inget sing aran rukunku, apa-apa sing dilakoni mana kita lagi ngerjakaken amal tersebut, baik sembayang maupun puasa maupun wudhu. Selanjutnya syarat. Apa sih syaratku? Asyartu adalah sesuatu yang menentukan sahnya satu amal perbuatan, namun bukan termasuk dalam bagian dari satu perbuatan. Lamunanmu prak, ya. Prak sedurunge ngelakoni amal, sedurunge ngelakoni ibadah mau. Ya, syarat kanggo kita bisa ngelakoni haji, misalnya kita kudu beragama Islam, terus duwe ongkose, bakal duwe beragama Islam terus kemudian aparane beli dua ongkose, maka ya bisa nglakoni haji. Syarat iku sedurunge nglakoni sembayang. Salah sijine sedurunge nglakoni sembayang yaiku wudu mau ke tempatnya bersih, suci, terus apa maning? Ngerti, terus urut-urutan. Sedurunge berarti apa ya? Syarat tuh sedurunge rukun atau sedurunge nglakoni perbuatan mau. Terus kemudian hukum dalam ibadah ana maning rukhsah. Rukhsah ku apa? Hukum sing berubah, sing yang sulit menjadi mudah, diiringi dengan adanya sebab hukum asal. Misalnya diperbolehkan berbuka puasa bagi musafir. Terus apa ya? Mangan sesuatu sing wis brek misalnya. Contoh ayam wis brek tapi laka maning dipangan karena sebab. Intine rukhsaku ada sebab sing maune bloli dadi oli tapi dengan sebab. Contohnya makan makan bangkai misalnya. Lamun apa ya, bangkai kok wis mambu lah. Hukum memakan bangkai itu haram. Tetapi manakala dalam kondisi terjepit, misalnya di sel ning sel, teruslah apa-apa, wis beberapa hari tidak makan, terus kemudian yang hanya bisa dimakan ada yang di sekitar itu, anak cecek, anak apa masih urip kah? Boleh tidak? Boleh, manakala terjepit posisinya. Boleh, tapi dengan sebab. Contoh misalnya haji ya. Haji itu kan hukumnya wajib, tetapi ada pengecualian. Karena beli mampu ongkose, maka batal wajibnya kenang rukhsah mau. Nah, aman yang coba kira-kira sing bisa gawe contoh. San, sira mendiba ya blindeleng-deleng. Nah, ya intinya rukhsahku ketika dalam kondisi tertentu itu yang haram pun akan dibolehkan. Rukhsah. Terus sing terakhir
azimah. Azimah yaitu misalnya wajib sembahyang, diharamkannya memakan bangkai selain orang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa. Ya, samalah inti rukhsah. Nah, dari apa-apa yang telah saya sampaikan tadi, sing akeh 9 hukum sing wajib diketahui sedurunge kita nglakoni apa sing olih, apa sing boleh, apa sing mubah, apa sing ana sanga. Sing pertama wajib ku berarti kudu dikerjani. Nah, mandub itu sama dengan sunnah atau sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Tuh, kira-kira. Nah, salah satu pembahasan pertama wajib. Pembahasan pertama menerangkan tentang fil atau al-mahithul awal fil amr, menerangkan tentang perintah. Wa huwa talabul fi'li minal a'lali ilal adan, yaitu permintaan melakukan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Ana maning sing sifat hukume dalam bentuk perintah yang harus serta-merta karena sifatnya perintah fi'il amar kudu dilakoni. Contoh misalnya dalil sing jelasaken tentang perbedaan antara firman Allah sing sifatnya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, beberapa kaidah di sini. Al aslu fil amril wujubu illa ma dalilun 'alal khilafi. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Asal dari perintah itu hukumnya wajib, terkecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya kaya dene firman Gusti Allah dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat pun perintah. Perintah Gusti Allah sing sifatnya wajib. Napa ning kene aqimus shalah kokon ngadegaken zakat, ngadegaken sembayang atau mendirikan salat beli kokon sembayang bae. Karena salat itu sifatnya kontinu. Sembayangku sifatnya terus-menerus saben dina. Tidak bisa kita lakukan dalam satu hari terus kemudian hari berikutnya selesai, tidak. Dan dalam satu hari itu 5 waktu, maka hari berikutnya pun berlaku 5 waktu. Lan tunaikanlah zakat. Bayar zakat. Zakat iku ana mal, ana fitrah. Maka mal berarti zakat penghasilan dari hasil kerja kita. Contoh misalnya lamun sing gaji bulanan ya ana zakat bulanan. Lamunan dari pertanian ya zakat pertanian. Karena pertanian sifatnya musiman, maka setiap panen dikenakan zakat mal. Maka sing penghasilannya bulanan ya tentu tiap bulan dikenakan zakat. Sing penghasilannya misalnya dagang, lamun gal dina ngitungnya atau gal bulan ngitungnya bisa kehitung, maka biasanya dalam satu nisab ku ya tepung tekang tahun maning. Setare misalnya dinakian tanggal 15 misalnya bulan Februari, maka
bulan Februari berikutnya tahun depannya di tanggal itu pula, maka kita sudah kena wajib zakat. Dihitung modalnya 10.000 misalnya, dalam 1 tahun itu kita hasil jual beli kita misalnya keuntungannya 1 juta misalnya, maka ambil dari keuntungan itu digunakan untuk zakat sekian persennya. Sifatnya perintah yang tidak bisa tidak. Sampai di sini barangkali ana sing ditakonaken beli. Sedurung lanjut berikutnya. Karena salah satu hukum wajib manakala kita di situ ada perintah amar dari Gusti Allah dan tidak bisa tidak. Sok bakatana sing takonaken. Al aslu fil amri la yaqtadil fauro. Al-an lamun perintah secara spontan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pada masa awal bulan. Maksudnya mangan perintah ana maning perintah yang tidak tergantung, hanya spontan. Spontanku lamun anukah seasan kokon tuku es. Karena asan suwe wis briki yang maning inungnya kah, wis ana inungan maning, berlaku tidak asan mangkat ya beli. Karena sudah tidak berlaku lagi, karena itu sifatnya perintah yang secara spontanitas. San tuku es misalnya. Karena asan kok dingin Kang, lagi banyak udah dingin asannya. Nah, terus kemudian ada orang lain datang, tolong ambilkan air misalnya, teka. Nah perintah untuk asan ini berlaku tidak? Ya tidak, karena sudah gugur karena ada orang lain yang melaksanakan perintah itu. Nanti kita bahas pada selanjutnya tentang apa sih perintah, terus apa sih larangan, apa sih keumuman sampai khusus, nasikh dan mujmal dan yang lainnya, supaya kita nanti bisa mengklasifikasi endi sing bisa, endi sing oli dilakoni, endi sing beli, endi sing ketika kepepet kita bisa diterjang, endi sing bisa sama sekali di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi penting kiranya kita mengenali hukum sedurungnya kita ngelakoni amalan-amalan ataupun ubudiyah, khilafiyah, supaya ngkone kita bisa mengklasifikasi kin sing utama, kin sing bisa ditunda, atau kin sing masih bisa dilakoni, kin sing sifatnya lamun kok bisa beli kudu. Nah, kita harus mengenali itu. Nah, dalam hal ini dalam kitab usul fikih ini nanti kita akan bahas secara rinci supaya kita lamonan ibadah mah, lamun numpak motor mah kita wis duwe sen kapan kita arepan ngiwe ya gunakan sen kiwe aya sampai sene arepan melenggok ngiwe kita sene tengen ya ketabrak nang sejen. Rambu-rambu dalam melaksanakan ibadah itu penting juga untuk kita gali supaya kita memahami, supaya aja kesasar sedawan-dawan, supaya jangan juga kita cepat menghakimi orang, supaya kita juga terhindar dari perbuatan-perbuatan langsung menjustifikasi atau menganggap wong salah atau setuju kalau perbuatan sing salah misalnya. Kita harus paham mengenai hukum-hukum dasar dulu sebab nanti kita kesananya supaya kita secara bisa memfilter endi sing oli bloli terus sunnah mubah dan lain-lain. Supaya apa sih
rukhsah misalnya. Pun masih anu. Pun nanti bakal kita minimal weruh hukum-hukum dasare mana kena ya tentu dengan terus belajar step by step tentang bagaimana kita ibadah sampai tekang istihad dan lain-lain. Nanti kita coba untuk mengkaji itu bareng-bareng belajar, bareng-bareng membuka wawasan, bareng-bareng kita ngerti titik-titik mengenai usul fikih, alasan-alasan dalam menetapkan fikih. Alasan-alasan kita kanggo nglakoni ibadah dan sejenis. Sampai di sini barangkali ana sing tanyakan monggo. Ya. Ya mangga. Ya. Wis semono. Jadi rukhsah itu mempermudah sesuatu yang memang dalam kondisi sempit. Jadi apapun bentuknya, manakala itu lamun beli dipangangkah kita keklenger sewaya-waya, embuh sipate bangkai, embuh misalnya kodok karena memang kodokku termasuk hewan amfibi sing doli dipangan, hidup dalam dua alam, engko ning anu bisa, ning banyu bisa, ning darat bisa. Yang hukum awalnya adalah haram, tetapi karena alasan tertentu sing kejepit manakala kita kalau maning lakas sing dipangan maning, saking kondisi sulitnya, ning tengah-tengah sawah misalnya, ning sawah mau kekeringan, arep mana mene adoh, arepan lunga wis beli mampu ngedar loro-loro pangan sajene, anak kodok jentul bae, keprek, dipanggang, boleh tidak? Ya hukumnya boleh, karena sebab akibat. Karena sebab bakal wis langka maning. Contoh misalnya dalam sejene kodok ke ulah, sing sering kali memang lamun mendaki kah senemune, biasanya bocah-bocah mapala sing sering mendaki, bocah-bocah pramuka nindur gunung wis lemes, belum nemu apa-apa, hewan yang ada di sekitar saja, biasanya hewan-hewan yang di sekitar gunung itu rata-rata hewan-hewan buas, ya sing dilarang kena agama, kondisi terpepet, sama sekali belum nemu apa-apa, itu bisa diperbolehkan. Hukumnya boleh, karena alasan darurat atau alasan kanggo obat misalnya. Maka zaman bengen mah yang busekin masih beli ya. Wong gatelanku ilok ditambani koro bakaran atau gorengan berit. Karena kita ini kadang-kadang miskin pemahaman, terus laka maning, kanggo tuku obatnya zaman bengen mah lak dikai wong sekian pirang-pirang dagangan obat, zaman bengen mah laka turung akeh. Sehingga sebisa-bisa wong Jawa obatnya berit misalnya kanggo obat asma atau gatelan biasanya. Zaman bengen, yang busekin masih akeh beli sing nganggo mengkonon, karena memang sekarang itu sudah banyak obat yang sifatnya instan. Ana pil, ana sajen-sajen, maka seumuran kita biasanya masih mendaki. Zaman bengen mangan bakaran berit karena gatelan budugah zaman bengen. Jambu sekin masih beli. Masih beli? Sekin. Masih lenggarangan. Kalau sifatnya itu untuk obat sing sifatnya darurat ya bisa. Tetapi lamunan ana sing sejene sing luwih manjur, maka disarankan dengan obat yang lain yang halal sesuai dengan dosisnya. Contoh misalnya minuman keras misalnya. Minuman keras itu anggur kah? Awalnya halal. Anggur kah? Karena dari buah anggur. Terus difermentasi dari anggur. Nah, dari anggur ketika diinum haram beli. Haram.
dan najis hukumnya. Karena al haramu li dzatih. Jadi baka barangnya dinung haram, barangnya kan najis. Nah, tetapi ketika manakala anggur mau dipermentasi maning saking lawasnya terus dadi cuka, haram beli. Halal karena sudah berubah. Cuka kacuka kan sama dengan fermentasi. Dengan fermentasi anggur pada be anggure, tapi dengan fermentasi yang lanjutan sejene. Nah, maka walaupun sama asalnya tetapi kemudian berubah bentuknya, manakala itu yang sifatnya mudorot maka biasanya haram, termasuk kanggo inung-inungan. Cuka ya sudah halal karena dia digunakan untuk masakan dan lain sebagainya. Sok sampai di sini barangkali ana sing takunaken maning boleh. Sebelumnya kita melangkah beberapa hukum lainnya. Hukum, terus perintah, larangan dan saja-saja. Kok dalam bab-bab lain kita akan sama-sama kaji. Ana maning boleh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, rekan-rekan Irmas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam abad modern ini memang kita harus paham betul. Karena ning obat-obat kepada anak, tapi kadang-kadang obat-obatku tulisannya tulisan Latin, bahasanya bahasa Latin yang disamarkan. Nah, kalau itu tahu misalnya kita ini awalnya sing babi, contoh beberapa obat makanan sing fermentasi yang kemudian awalnya sing barang-barang haram, ya tentu dihindari. Maka aja salah pokat mengkota terus kemudian lihat menu makanan aja asal daging biar kemudian dimakan. Jangan, kalau yang sifatnya bukan buat obat untuk konsumsi. Terus misalnya kita restoran panganan ning kono daging B2O misalnya, biasanya B2O itu biasanya kode babi, maka hindari makan di sana. Karena apa? Secara otomatis tempat-tempatnya karena kecipratan. Nah, punten zaman bengen kah akeh ora kana ning warung-warung kah sing dagangan marus kah akeh. Maka kita harus curiga aja encak goreng marus kanggo goreng iwa kanggo goreng segala-gala. Nah, konku kita juga harus hati-hati dalam mangan kah. Lamun ning tempat-tempat memang kita kurang pahami apa maning terindikasi anak barang sing harame. Karena kalau kita tidak hati-hati, misalnya terus kemudian saking ngerti yang paling beli kita dideleng dingin menue apa kinki. Alamun salah satu menunya adalah ada babi, yang sudahlah pilih tempat yang lain saja. Tidak ada kata terpaksa. Aja terpaksa pesan ini bisa bawa karena kondisinya tidak darurat. Tinggal pindah saja ke tempat yang lain. Tetapi lamun misalnya kita tahu ana menu maruse, terus kita harus kagok pesen dan lain-lain. Jangan, itu karena kondisinya tidak darurat. Ya sudah, tinggalkan. Ngalimaning bening saja ini. Karena biasanya kalau salah satu makanan itu ada makanan haramnya, ya lamunan penggorengan ya gonta-ganti sajene ning kono. Nah, lamun misalnya kanggo sajene tetap sajene kecampuran. Nah, maka lebih baik yang sifatnya tidak darurat atau hanya sekedar makan ya tinggalkan, cari tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.